Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang kita bisa bersama-sama di YouTube channel ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini sebagai renungan bagi kita, tertulis di dalam Mazmur pasal 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendekkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ada sebuah kisah nyata yang sangat menyedihkan yang dialami oleh seorang ayah yang bernama Cameron Todd. Dia dituduh melakukan pembunuhan yang sangat keji kepada ketiga putrinya. Dia dituduh dengan secara sengaja membakar putrinya itu, karena dia dituduh tidak menginginkan kehadiran putrinya di dalam rumah tangga mereka. Dan di dalam pengadilan, sang hakim memvonis Cameron Todd untuk dihukum mati. Dan setelah dari pengadilan itu, dia dihukum mati dan dia pun dibunuh. Namun, setelah 5 tahun dari peristiwa itu, seorang investigator yang bernama David Grant, dia menulis dalam majalah yang bernama The New Yorker, mengatakan bahwa vonis kepada Cameron Todd adalah vonis yang tidak benar. Karena setelah penyelidikannya, bahwa kebakaran yang terjadi di rumahnya pada saat itu bukanlah disengajakan oleh Cameron Todd, tetapi murni adalah sebuah musibah kebakaran. Dan pada tahun 2010, ilmu forensik Texas juga mengatakan hal yang sama. Setelah mereka menyelidiki peristiwa itu, mereka menyimpulkan bahwa kematian anak Cameron Todd bukan dilakukan oleh Cameron Todd, tetapi murni adalah sebuah musibah
atau kecelakaan karena kebakaran. Tetapi hasil investigasi ini tidak lagi penting bagi Cameron Todd. Sebab dia telah dibunuh, dieksekusi karena dia dituduh melakukan pembunuhan secara sengaja kepada putrinya. Padahal kalau kita masuk ke dalam dirinya sendiri, dia kehilangan putrinya dan dia juga dituduh melakukan pembunuhan. Padahal setelah itu dia juga dieksekusi hukuman mati. Betapa sesungguhnya kisah Cameron Todd ini sangat menyedihkan. Dia dituduh melakukan sesuatu yang buruk, padahal dia tidak pernah melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dituduh adalah sebuah kondisi atau sebuah keadaan yang sangat menyakitkan. Pemazmur juga di dalam teks ini merasakan hal yang sama. Dia dituduh, dia diburu, padahal dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan hal yang buruk kepada orang lain. Tapi musuh-musuhnya menuduh dia, mengancam dia, menyalahkan dia atas sebuah peristiwa yang dia tidak lakukan. Banyak orang-orang di sekitar dia mengejar-ejar dia, menyalahkan dia. Bahkan pengadilan sebagai tempat pemberi keadilan juga tidak memberikan keadilan kepada pemazmur. Maka satu-satunya jalan bagi pemazmur adalah datang kepada Tuhan. Karena dunia ini tidak lagi memberikan keadilan dan keberpihakan pada dia atas perkara yang dia alami. Maka satu-satunya jalan yang dia tempuh adalah datang kepada Tuhan. Dia mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Ada dua alasan kenapa pemazmur saat itu membawa perkaranya kepada Tuhan. Yang pertama, yang paling utama, karena Tuhan itu adalah sebagai hakim yang adil. Tuhan itu akan menyelidiki dan memeriksa segala perkara yang dia alami. Tuhan akan menyatakan apa yang benar, dan Tuhan akan menyatakan apa yang salah. Tuhan akan membebaskan orang yang benar, dan Tuhan akan menghukum orang yang salah. Pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang benar. Sebab Tuhan adalah hakim yang adil dan hakim yang benar. Itulah alasan dari pemazmur membawa perkaranya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak seperti hakim di dunia ini yang bisa dibelokkan oleh keinginan manusia, yang bisa dibelokkan oleh suap. Tetapi Allah, hakim yang adil, hakim yang benar, akan menunjukkan keadilannya dengan benar. Itulah harapan yang ada di dalam hati pemazmur. Dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk menyatakan kepadanya bahwa pemazmur tidak melakukan yang jahat, tapi melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Lalu alasan yang kedua, kenapa pemazmur itu menyampaikan perkaranya kepada Tuhan. Alasannya karena pemazmur itu memang dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan keburukan. Sehingga dia berani mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Jika dia melakukan kejahatan,
dia tentunya akan dipermalukan oleh Tuhan karena dia melakukan kejahatan. Tetapi karena dia merasa dan yakin dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan keburukan, dia percaya untuk membawa perkaranya kepada Tuhan. Itu sama seperti kita di zaman sekarang ini. Kalau ada sebuah razia, kalau kita membawa surat-surat kendaraan bermotor, SIM, STNK, semua bersih, kita akan tidak takut walaupun ada razia saat itu. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang benar. Tetapi jika ada razia, kita tidak membawa surat-surat yang lengkap, pasti dalam hati ini ada ketakutan yang besar. Karena kita sadar kita itu salah. Kita itu berbuat sesuatu yang tidak benar. Maka yang dilakukan oleh pemazmur saat itu adalah seperti yang pertama. Karena dia tahu dia tidak melakukan sesuatu yang jahat, maka dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui isi hatinya, dan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang dia lakukan. Maka dalam teks ini kita melihat bagaimana keberanian pemazmur untuk mengatakan dirinya kepada Tuhan, untuk bersaksi di hadapan Tuhan. Jika engkau menguji aku, memeriksa aku, engkau tidak akan menemukan kejahatan. Sebuah keberanian yang dilakukan pemazmur ketika dia melakukan kebenaran. Mungkin di antara kita tidak berani berkata seperti ini kepada Tuhan. Jika engkau menguji aku, jika engkau memeriksa aku, engkau akan menemukan kejahatan. Mungkin seperti itu karena kita melakukan sebuah kejahatan. Tetapi pemazmur, walaupun engkau menguji aku Tuhan, walaupun engkau mengadili perkaraku Tuhan, tidak akan engkau menemukan kejahatan di dalam diriku. Sebab aku melakukan kebenaran sesuai dengan firman. Di ayat selanjutnya dia berkata bahwa pemazmur itu menjaga mulutnya, tidak mengatakan kebohongan, tidak mengatakan fitnah, tidak mengatakan tipu muslihat kepada orang lain. Benar bahwa perkataannya tidak digunakan untuk sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan yang lebih mendalam lagi di dalam firman ini, dia juga mengatakan bahwa dia menjaga hidupnya, segala sesuatu yang dia lakukan, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan hal yang buruk, tidak melakukan hal yang jahat. Sebaliknya, hidupnya dan langkah-langkahnya selalu berjalan mengikuti jejak kaki Tuhan. Dua hal yang luar biasa yang dilakukan pemazmur di dalam firman ini. Menjaga perkataannya sesuai dengan firman, dan menjaga hidupnya sesuai firman, karena dia mengikuti jejak Tuhan di dalam hidupnya. Maka karena itulah dia berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjawabnya dan mendengarkan doanya. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapannya yang akan menyelesaikan persoalan dan perkara-perkara yang dia alami. Apa yang dikatakan orang lain, apa yang dituduhkan orang lain, kejahatan yang dilakukan orang lain kepadanya, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan mengambil kendali atas segala hidup yang dia alami. Dia percaya Allah hakim yang adil akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan membela kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah dituduh
atau diperlakukan orang lain secara semena-mena. Bagaimana respon kita? Mungkin ada yang membalas secara agresif jika mengalami dituduh atau dilakukan dengan semena-mena atau diperlakukan dengan tidak adil. Ada sebagian orang balas. Jika kamu dimaki, maka balas. Jika kamu ditampar, balas. Jika kamu difitnah, balas. Jika kamu ditipu, balas. Saya mau katakan kepada saudara, jalan seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan sebuah persoalan, tetapi akan menambah sebuah persoalan yang baru. Dan ada mungkin juga yang membalas dengan cara hanya pasrah. Jika dia dituduh, diperlakukan tidak adil, dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa pasrah, dia tidak melakukan perlawanan. Karena jalan baginya adalah hanya menerima apapun yang dituduhkan orang lain. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan. Ketika saudara menerima perlakuan yang tidak benar dari orang lain. Ketika saudara dituduh oleh orang lain. Ketika saudara mengalami sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh orang lain. Apa yang kita lakukan? Mari belajar dari pemazmur. Dia tidak membalas itu. Tapi dia datang kepada Tuhan. Mengadukan pergumulannya kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan itu akan hadir memberikan solusi baginya. Tuhan itu akan menjawab dia. Tuhan itu akan menyertai dia dalam menghadapi segala ketidakbenaran yang dia alami. Maka mari secara bersama-sama alami pengalaman rohani ini. Ketika kamu mengalami sebuah pergumulan, sebuah keadaan yang tidak kamu harapkan dan kamu bayangkan, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Nyatakan segalanya kepada Tuhan. Tuhan akan datang memampukan kita, menguatkan kita untuk menyelesaikan perkara yang kita alami. Ingatlah saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau begitu tersakiti. Tapi Tuhan itu akan selalu datang, menyertai, menguatkan, dan memberkatimu. Sehingga engkau akan terbebas dari setiap pergumulan yang kamu alami. Maka hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan agar kita selalu datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, dan bermohon kepadanya. Sebab Tuhan itu mendengarkan doa orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.